Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membawain cerita dari drama yang berjudul The Divorce Insurance. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan sebuah wedding expo di mana banyak pasangan yang datang untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Nah, saat itu ada pasangan yang sudah muter selama 9,5 jam di wedding expo itu. Tapi si wanitanya merasa masih ada yang kurang untuk persiapan pernikahan mereka. Disitulah tiba-tiba muncul No Ki-jun yang mengatakan persiapan perceraian. Di sana, Ki-jun memperkenalkan produk asuransi perceraiannya, di mana kalau saja tiba-tiba para pasangan menghadapi perceraian yang tidak terduga. Dan kalau itu terjadi, mereka bisa menerima keadaan itu dan tetap melanjutkan hidup. Ki-jun juga mengatakan bahwa siapa saja bisa membeli asuransi ini selama tidak sedang berselingkuh. Para pasangan yang ada di sana tentu tidak terima dan marah sama Ki-jun. Tapi Ki-jun menjelaskan apakah kalian semua yang hadir di sini yakin tidak akan bercerai. Yang lucunya, malah layanan jasa penyanyi yang ada di sana malah berjanji untuk mendukung suasana. Kocak sih ini. Ki-jun juga menjelaskan bahwa biaya perceraian itu lebih mahal daripada biaya pernikahan dan juga lebih rumit daripada pernikahan. Di sana, Ki-jun berjanji untuk memberikan perlindungan sesuai kebutuhan kalian. Namun sayangnya, para pasangan yang ada di sana jadi marah dan melempar barang-barang ke timnya Ki-jun yang membuat mereka semua berlari kabur. Hahaha, ngakak banget dah. Saat sedang bersembunyi, Kang Handul berkata menjual asuransi perceraian di pameran pernikahan adalah tindakan yang salah. Dan mereka pun akhirnya bertengkar di sana. Anjoman berkata kan sudah kuperingatkan sebelumnya. Dari sini kita juga mengetahui bahwa Ki-jun bekerja sebagai aktuaris yang tugasnya mensimulasikan dan juga menghitung semua aspek yang bisa mempengaruhi klaim polis asuransi supaya tidak terjadi defisit. Selain itu, Anjoman bekerja sebagai surveyor resiko, yang tugasnya adalah memberikan opini atau pendapat ahli tentang kondisi fisik dan tingkat resiko objek pertanggungan yang akan diasuransikan. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri mereka untuk berbicara soal asuransi perceraian. Di sana wanita itu banyak bertanya, yang kemudian dijawab oleh Ki-jun, bahwa tujuan pernikahan dan perceraian adalah sama, yaitu untuk mencari kebahagiaan. Kita kemudian kembali ke 3 bulan yang lalu, di mana kita mengetahui bahwa timnya Ki-jun mau dibubarkan karena Ki-jun membuat produk inovatif. Ki-jun membela dirinya kalau dia adalah aktuaris terhebat dan tim pengembangan produk barunya akan bertahan. Nah, Daebok, bosnya Ki-jun berkata, semua produk yang dibuat Ki-jun merugi dan dihentikan. Jadi bagaimana cara Ki-jun bisa menyelamatkan timnya? Ki-jun berkata, pasti ada cara, dan dia tidak akan gagal lagi. Daebok berkata, udahlah, kita mati bareng aja kalau kayak gini. Ki-jun kemudian masuk ke ruangannya yang penuh dengan dokumen. Dan di sana, dia bertemu dengan dewa asuransi yang memberikannya ide untuk bisa menciptakan asuransi yang memastikan masa depan bahagia. Di sanalah Ki-jun mendapatkan ide untuk membuat asuransi perceraian. Dan ternyata, itu semua terjadi di dalam mimpi Ki-jun. Keesokan harinya di kantor, Ki-jun datang menghampiri Daebok untuk menyampaikan ide yang didapat dari mimpinya. Daebok menolak idenya Ki-jun, karena sebelumnya ide-idenya Ki-jun gagal semua, dan membuat timnya tinggal berdua mereka aja. Kalau gagal lagi, maka mereka berdua akan dipecat. Ki-jun kemudian menjelaskan lebih detail, dan membuat Daebok jadi tergoda untuk mempercayai Ki-jun, dan akhirnya memberikan Ki-jun perintah untuk menjalankan rencananya. Keesokan harinya saat rapat, akhirnya Ki-jun memaparkan produk asuransi perceraian yang dia persiapkan. Semua alasan dia paparkan di depan semua orang yang hadir di sana. Ki-jun pada akhirnya meminta untuk dibentuk tim khusus untuk mendukung proyek baru ini. Ki-jun kemudian menghampiri Jeonman untuk bergabung dengannya. Di sini, kita juga mengetahui bahwa mereka berdua sudah pernah bercerai. Bahkan Ki-jun pernah sampai 3 kali bercerai. Jeonman bertanya, kenapa Ki-jun sampai 3 kali menikah? Yang dijawab Ki-jun karena dia tidak suka cinta satu malam. Aduh, kocak sih ini. Ki-jun juga berkata kalau dia akan mewujudkan ide ini. Kita juga melihat kehidupannya Handul di mana saat sedang berkemah, dia mengingat kembali masa lalunya saat bercerai dengan suaminya, di mana si suaminya itu mengambil semua barang yang ada di apartemen mereka dan meninggalkan apartemen yang kosong bagi Handul. Saat sedang makan, kita mengetahui kalau Jeonman ternyata adalah teman lamanya Ki-jun, dan sampai sekarang masih belum tahu kenapa Ki-jun bercerai. Jeonman bertanya, kenapa sih emangnya alasan Ki-jun bercerai sampai 3 kali? Ki-jun berkata, kalau dia jelaskan, maka Jeonman harus ikut dalam timnya, dan diiyakan oleh Jeonman. Di sana, Ki-jun menjelaskan alasan bercerai, yaitu karena perbedaan pandangan soal pernikahan, dunia, dan soal hidup dengan pasangannya. Makanya, mereka bercerai.
Kijun juga balik bertanya ke Jonman kenapa dia bercerai. Jonman menjawab, karena istrinya itu seorang fanatik desain interior. Dan di rumah ada yang merusak pemandangannya, yaitu dirinya. Duh, sedih banget ya. Kembali ke tempat kemah, Handul kedatangan Jo Ayong. Dan di sana kita mengetahui bahwa Handul akan mulai bekerja di tempat kerjanya Ayong. Ayong memberikan ide untuk Handul menciptakan citra yang baru di tempat kerja barunya nanti sebagai segila senyum. Kita juga mengetahui kerjanya Handul itu sebagai penyeleksi resiko asuransi yang tugasnya adalah mengevaluasi resiko calon tertanggung untuk menentukan apakah permohonan asuransi dapat diterima. Saat sedang jalan pulang, di jalan Kijun bertemu dengan Handul yang sedang membuang kasurnya. Di sana terjadi kejadian yang tidak disengaja, di mana Handul yang kaget terjatuh, dan Kijun berusaha untuk menolongnya. Tapi sayangnya, yang terjadi malah bikin kehebohan, di mana mereka seperti pasangan yang sedang melakukan di jalan. Sampai-sampai orang di sekitar memvideokan mereka. Pada akhirnya, mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Di sana mereka saling beradu argumen tentang siapa yang salah. Tapi ketika polisi membahas soal asuransi, Kijun kaget karena Handul seperti mengetahui pasal-pasal yang ada di asuransi. Kijun pun memutuskan untuk tidak mempermasalahkan hal ini lebih lanjut dan memutuskan untuk meminta maaf dan berdamai. Kijun kemudian membawa Handul keluar dari sana dan menyarankan untuk jangan berubah pikiran. Dan Handul pun meminta mereka untuk tidak bertemu lagi. Keesokan harinya di kantor, informasi perekrutan anggota pun dipajang dan disebarkan ke seluruh kantor. Kijun pun kaget kalau ternyata banyak sekali orang yang melamar untuk menjadi anggota tim mereka. Nggak cuma Kijun, tapi Jonman dan Debok pun kaget melihat saking banyaknya pelamar. Kijun pun akhirnya mewawancarai semua pelamar yang melamar. Tapi tidak ada yang cocok dengan timnya, sampai pada akhirnya ketemu dengan Handul yang membuat Kijun kaget. Kijun pun mewawancarai Handul dan mengetahui dari resumenya kalau dia adalah seorang penyeleksi resiko dan yang paling baru bercerai di antara semua pelamar yang ada. Handul meyakinkan Kijun kalau dia membutuhkan orang seperti Handul kalau mau proyek ini sukses. Dan Kijun akhirnya menerimanya sebagai anggota tim. Tak lama kemudian, Debok datang menghampiri Kijun dengan membawa berita penting. Kalau timnya akan kedatangan anggota yang adalah seorang analis kuantitatif yang ditugaskan ke cabang di Singapura. Orang itu akan ikut sebagai direktur pelaksana senior pengguna metode statistik dan matematika, yang tugasnya adalah untuk memahami dan mengelola resiko, mengoptimalkan portfolio, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Diketahui juga bahwa putri CEO mereka mau bercerai, jadi proyek ini harus berhasil. Keesokan harinya di kantor, akhirnya setiap anggota tim khususnya Kijun pun berkumpul satu persatu untuk menyukseskan proyek ini. Dan total ada 6 anggota yang akan menjadi satu tim. Di dalam lift, Kijun bertanya tentang kapan direktur pelaksana senior akan bergabung. Debok pun berkata hari ini, karena ingin ikut proyek ini dari awal. Ayong dan Jonman bertanya tentang posisi analis kuantitatif apakah diperlukan sebenarnya di tim pengembangan produk asuransi. Kita juga melihat bahwa seorang wanita akhirnya datang dan menghampiri mereka di lift. Pas masuk, wanita itu langsung menyuruh mereka melakukan beberapa hal untuk dilakukan. Debok bertanya siapa wanita itu. Dan wanita itu memperkenalkan kalau dirinya adalah John Nare. Ternyata dia adalah direktur pelaksana senior itu. Mereka pun memberikan hormat kepada Nare. Dan Nare pun memberikan salam ke Kijun. Debok bertanya, apakah kalian saling kenal emangnya? Yang dijawab oleh Nare kalau dia adalah mantan istrinya Kijun. Yang kemudian dijawab bukan oleh Kijun, tapi mantan istriku. Ya artinya adalah istri pertama dari Kijun. Setelah mendengarkan berita yang mengejutkan itu, mereka kemudian berkumpul untuk meeting. Nare mengatakan kalau dia ingin mengembangkan prediksi asuransi perceraian berbasis data besar, di mana data ini sudah dipakai untuk memprediksi banyak hal. Maka dari itu, Nare ingin mengumpulkan data besar ini. Tapi hal itu ditentang oleh Handul, karena perceraian itu tak bisa dianggap sebagai kejadian tak terduga. Handul berkata, kalau perlu dipastikan dulu bahwa perceraian adalah jenis resiko yang memerlukan perlindungan. Hal itu disukai juga oleh Kijun. Tapi Nare tidak menyerah begitu aja. Dia memutuskan untuk fokus pada perluasan data terlebih dahulu. Melihat ketegangan yang ada, Debok menyarankan untuk memakai kedua cara itu. Nare akhirnya menyarankan untuk membagi jadi 2 tim aja kalau gitu. Tim yang cari pembenaran dan tim yang memperkuat data. Kijun setuju dan mengajak Handul bekerja sama. Karena ini jenis asuransi yang baru, Nare juga mengarahkan Ayong untuk meninjau aspek hukumnya gimana. Selain itu, Jonman yang akan melakukan verifikasi tingkat resiko dan Nare yang akan menghitung kesesuaian tingkat resikonya.
Nare juga menyarankan untuk bekerja sama dengan Jonman. Dengan pembagian tugas ini, meeting mereka pun selesai. Sebelum berpisah, Nare meminta Kijun untuk bersikap biasa aja terhadapnya. Diketahui juga bahwa Nare sebenarnya harus pergi ke Tiongkok dan akan pergi ke sana setelah proyek ini selesai. Maka dari itu, Nare meminta Kijun untuk memakai keahliannya dan membereskan proyek ini secepatnya, sehingga Nare tidak akan mengganggunya lagi. Nare juga berkata, apakah aku membuatnya tidak nyaman? Yang dijawab tidak oleh Kijun, karena mereka kan sudah lama berpisah. Di dalam lift, Daebok berkata kepada Kijun, kalau proyek ini adalah masalah hidup atau mati untuk tim kita. Jadi dia meminta Kijun untuk tidak membiarkan perasaan aneh menghalangi dan mengganggu Nare. Jonman juga menimpali kalau Kijun sudah dewasa, jadi dia pasti bisa. Kijun kemudian meminta Handul untuk menunggunya. Ayong nyeletuk kalau gajinya Kijun pasti gede, dan dia kaya. Yang kemudian diisengi oleh Jonman. Kalau uangnya hanya habis karena bayar alimentasi 3 kali. Hahaha, kocak sih ini ngisenginnya ya. Kijun kemudian hanya membalas dengan bilang ke Jonman untuk menunggu Nare di lobi. Yang membuat Jonman memiliki firasat buruk. Kayaknya ini pasangan bakal sering ribut nih bakalan ya. Dan benar aja, saat sedang menunggu di lobi, Jonman main game untuk naik level yang dilihat oleh Nare. Nare tampak kesal, maka dari itu dia mau lihat sejauh mana level kerjanya. Dan meminta Jonman untuk membawanya ke tempat terbaik untuk mengumpulkan data yang dijawab santai oleh Jonman. Saat sedang mau memarkir mobil, Kijun hampir diserobot oleh mobil yang lain. Yang ternyata itu adalah mantan suaminya Handul. Kejadian ini membuat Handul terdiam. Dan rebutan tempat parkir ini ditentukan oleh permainan sweet yang dimenangkan oleh Kijun. Saat makan, Handul berterima kasih kepada Kijun karena udah memenangkan game sweet tadi. Dan mengatakan kalau tadi itu mantan suaminya yang membuat Kijun kaget. Kijun berkata, untung kalau tadi menang, kalau tidak. Yang kemudian dibalas oleh Handul, aku akan membunuhmu. Hahaha. Kembali ke Nare dan Jonman. Nare ternyata dibawa ke tempat PC game super premium, di mana tempat itu selain punya komputer yang mahal, tapi juga disediakan banyak fasilitas menunjang, seperti kopi, mie instan, dan alat pijit. Hal ini ternyata dipuji oleh Nare, yang membuat Jonman lega deh. Setelah selesai makan, Handul bertanya, jadi mereka mau menyampaikan siapa untuk urusan pekerjaan mereka. Tapi malah dijawab minum kopi dulu deh sama Kijun. Ya ampun, dalam hati Handul pasti bertanya-tanya, ini kapan kerjanya ya? Tapi Kijun berkata, kalau minum kopinya sambil kerja kok. Akhirnya mereka pergi ke sebuah kuil, dan di sana ketemu dengan seorang biksuni. Handul beranggapan kalau Kijun berteman dengan biksuni ini. Tapi yang ternyata adalah istri keduanya Kijun. Jreng. Kaget lah ya si Handul. Si biksuni kemudian bertanya alasan kenapa mereka menemuinya. Kijun berkata kalau dia adalah orang yang paling bijaksana yang pernah dia temui. Lebih daripada seorang profesor psikolog. Dan meminta Handul untuk bertanya. Handul berkata kalau gitu lu pergi dulu deh. Biar si biksuni enak jawabnya. Yang kemudian diiyakan oleh Kijun. Handul kemudian berkata kalau timnya sedang membuat produk asuransi baru yaitu produk asuransi perceraian. Si biksuni kemudian bercerita kalau dia dari kecil memiliki pemandangan tentang hidup yang berbeda, dan Kijun tahu akan hal itu. Maka dari itu, Kijun menyarankan untuk menjalani kehidupan yang diinginkan dan berbahagia. Ya jadinya kayak sekarang gini deh. Biksuni itu kemudian menjawab pertanyaan Handul. Kalau kalian mungkin akan menghadapi kritik yang keras dengan produk asuransi yang baru itu. Tapi hal baiknya adalah, jika orang mau ambil resiko dikritik untuk hidup sesuai dengan jati diri, maka membantu mereka akan menjadi lebih berarti. Walaupun akan kena kritik nantinya. Saat akan pulang, si biksuni berkata kalau akan ada hujan meteor yang terjadi dalam 100 tahun malam ini. Dan menyarankan mereka untuk bermalam malam ini dan diiyakan oleh Handul dan Kijun. Kijun juga berkata kalau tempat ini adalah tempat pertama yang selalu dia kunjungi sebelum memulai proyeknya. Dan istri keduanya ini sudah sebagai mentor aja. Di tempat lain, Jonman bertanya ke Nare kapan terakhir kali ke Korea. Nare berkata kalau dia pergi setelah bercerai, jadi udah cukup lama. Nare juga bertanya kalau Jonman berteman dengan Kijun. Jonman berkata kalau mereka teman SD, dan Jonman adalah teman pertama Kijun yang ditemui Nare. Karena mereka itu menikah hanya dalam 3 bulan, dan kemudian bercerai. Mereka ternyata sudah menikah, tapi belum mendaftarkan pernikahan mereka. Nare kemudian bertanya, apakah Jonman juga bercerai? Alasannya apa? Yang hanya dijawab ceritanya panjang oleh Jonman. Nare juga berkata, kalau alasannya bercerai adalah karena kata-kata. Kata-kata itu adalah hal yang menakutkan. Itu bisa melukai orang dan bahkan membunuh orang. Jonman menambahi kalau kata-kata juga bisa memberikan kenyamanan. Di tempat lain, Kijun dan Handul akhirnya akan melihat hujan meteor. Dan Kijun mengajak Handul untuk naik ke atap mobilnya untuk melihat itu.
dan mengulurkan tangannya untuk membantu Handul yang membuat Handul terkesima. Sedangkan Nare dan Jonman juga sedang melihat bintang yang terang. Nare nggak tahu di mana letak bintang itu yang kemudian dibantu oleh Jonman dengan mengarahkan tangannya. Nah loh, yang ini juga deg-deg ser deh ya. Percikan-percikan udah pada dimulai deh ini. Keesokan harinya Handul dan Nare pergi ke toko rajut. Di sana mereka mengobrol dan Nare berkata kalau dia bisa merajut ulang kehidupan yang baru, dia akan tetap milih Kijun lagi. Handul kemudian bertanya, apakah kalau Nare masih menyukai Kijun? Dan dijawab masih oleh Nare, walaupun dia tahu kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi perasaannya terhadap Kijun terus meningkat. Handul merasa menarik, karena kebanyakan pasangan yang bercerai itu pasti punya kenangan yang buruk. Di kantor, persiapan dokumen-dokumen untuk produk baru mereka sudah hampir siap, dan tinggal dipresentasikan saja di rapat eksekutif. Tapi Nare menyarankan untuk punya jaminan keamanan agar proyek ini nggak gagal. Mereka yakin kalau timnya akan ditanyai oleh seluruh departemen dalam prosesnya. Jonman menambahkan masalah utamanya adalah bagaimana cara menurunkan angka perceraian. Kijun kemudian memberikan beberapa ide layanan yang bagus seperti dibeli hari libur nasional gratis, paket liburan, konseling pasangan, dan konsultasi pendidikan anak. Karena banyak pasangan yang bercerai karena anak juga. Kijun menambahkan kalau cara mencegah perceraian itu sebenarnya banyak, tapi tidak banyak pasangan yang tahu. Nare menyimpulkan untuk memasukkan solusi khusus sebagai layanan polis asuransinya. Tapi masih ada masalah lain, yaitu bagaimana cara menemukan penipu dan pengincar harta. Karena mereka bisa saja menikah palsu karena mengincar asuransi. Nare menyimpulkan untuk mengurus semua masalah sebelum peluncuran produk baru dengan memakai segala cara sebagai jaminan agar produk ini disetujui. Rapat pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, Debok mempresentasikan produk baru mereka di rapat eksekutif. Dan member tim yang lain menunggu dengan tegang akan hasilnya gimana. Diterima apa ditolak. Setelah selesai mempresentasikan, Debok berkata kalau secara teknis disetujui. Tapi ada syaratnya. Kalau itu harus diuji cobakan dulu selama 6 bulan. Dan kalau syaratnya terpenuhi, maka akan diperbaiki sebelum diluncurkan secara resmi. Nare kemudian datang dan mengatakan syaratnya adalah harus terjual sebanyak 30 polis dalam 3 hari. Lalu dalam 6 bulan, angka perceraian harus 0%. Hal ini membuat para tim menjadi lesu. Debok mengatakan kalau para petinggi ingin menguji kelayakan tindakan pencegahan perceraian terlebih dahulu. Jonman menambahkan kalau 0% itu hanya alasan aja. Mereka hanya tidak menyetujuinya. Handul juga berkata, menjual 30 polis dalam 3 hari juga hal yang tidak mudah. Debok bertanya ke Kijun gimana? Lu bisa nggak? Tapi Kijun tetap optimis dan berkata kalau kita bisa. Yang kemudian diokekan oleh Nare. Nare kemudian pergi ke kantor pelaksana senior dan di sana sepertinya para eksekutif optimis juga sebenarnya. Karena ini akan menjadi yang pertama kalinya asuransi perceraian ada. Di tempat lain, Kijun berpikir keras di mana tempat yang bisa digunakan untuk menaikkan angka kontrak tapi menurunkan angka cerai. Dan akhirnya, Kijun menemukan tempat itu. Tempat itu bisa dijadikan solusi untuk masalah ini. Dan itu adalah di pameran pernikahan. Handul bertanya benar nih, kita harus jual asuransi perceraian di sini. Kenapa harus di pameran pernikahan? Kijun menjawab bahwa semua orang merasa cemas sebelum menikah saat menyiapkan pernikahan. Dan Kijun mengincar hal itu. Dan akhirnya, mereka pun memberanikan diri untuk masuk. Kita melihat seperti di awal episode 1, kalau mereka mencoba memasarkan di sana, dan dilempari sama para pengunjung yang ada. Tapi pada akhirnya, ada yang menanyakan lebih jauh soal asuransi perceraian itu. Wanita itu bertanya kalau persiapan pernikahan dan perceraian itu saling berkaitan kan? Kedengarannya seolah-olah kalau pernikahan itu pada akhirnya jadi tak bahagia kata wanita itu. Tapi Kijun menjelaskan kalau pernikahan dan perceraian itu sama. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dan akhirnya, wanita itu mau mendaftar untuk ikut asuransi perceraian yang membuat seluruh tim menjadi semangat. Tak lama kemudian, ada lagi orang lain yang mau berkonsultasi. Seorang ibu yang mau mengambil asuransi perceraian untuk anak wanitanya. Dan ada juga seorang ibu yang mau mengambil asuransi untuk anak prianya. Tapi ternyata mereka adalah besanan dong. Wah, kocak-kocak sih ini. Keesokan paginya, kita melihat Handul yang mengalami mimpi buruk. Awalnya dia terbang dengan balon rajutan merah buatannya, tapi rajutan itu terlepas yang membuat Handul terjatuh. Di kamar lainnya, alarm kencang pun berbunyi. Itu adalah kamar Kijun, dan dia bangun dengan terkejut karena Jonman tidur di ranjang yang sama dengannya.
Ternyata, tim tersebut sedang menginap di rumah Kijun saat sedang menyusun tindakan pencegahan untuk mengurangi angka perceraian. Handul beserta Ayong pun mendatangi kamar Kijun karena alarm kencang milik Kijun. Kijun harus mematikan alarm tersebut dengan cara menjawab pertanyaan yang tertera di alarm itu sampai jawabannya benar. Barulah alarm itu berhenti berbunyi. Setelah urusan pagi yang heboh itu selesai, mereka berempat pun kembali ke kantor. Mereka semua berhadapan dengan Nare dan memberikan 30 klien yang mau bergabung dengan polis asuransi perceraian. Namun, ke-30 kontrak itu ditunda oleh Handul. Tentu saja, Handul diminta penjelasan. Kilas balik memperlihatkan besanan yang kemarin itu hendak mengambil polis bersama. Awalnya mereka kaget karena masing-masing dari mereka kok mengambil polis asuransi perceraian. Tapi akhirnya mereka berdua setuju untuk mengambil polis tersebut. Tapi baru aja John menanyakan satu pertanyaan sebagai ketentuan, kedua besan itu tidak terlihat sepakat. Masalah lain pun tiba-tiba datang. Semua pasangan di pameran pernikahan tersebut mendatangi tim Kijun untuk mengambil asuransi perceraian. Tapi para pasangan itu jadi bertengkar satu sama lainnya. Karena yang satu menginginkan beli polis asuransi sementara pasangan yang lain merasa tersinggung. Dari sinilah Handul mengemukakan bahwa mereka perlu menyeleksi kandidat berdasarkan siapa yang kecil kemungkinannya untuk bercerai. Sehingga tingkat perceraiannya adalah 0. Soalnya kalau semuanya berniat bercerai kan rugi dong perusahaan asuransi ini. Maka karena itulah Handul menunda seluruh polis tersebut. Mendengar itu, Kijun langsung menghentikan kehebohan pertengkaran para calon pengantin dengan mengatakan, "Kenapa kalian kok bertengkar? Memangnya kalian menikah untuk bercerai? Kan bukan dong. Kalau kalian memang berniat untuk menikah, ikutilah proses penilaian kami. Tim kami akan menilai apakah kalian layak untuk menikah atau tidak." Mendengar itu, seluruh calon pengantin di sana menjadi semakin tersinggung dan langsung melempari Kijun dengan boneka souvenir pameran pernikahan. Kembali ke rapat. Mendengar penjelasan Handul, Debok langsung memarahinya. Tapi Nare menyela ocehan Debok dengan mengatakan kalau Handul ada benarnya. Misalnya, semua pasangan itu benar-benar menandatangani polis, dan ternyata para pasangan itu bercerai nantinya yang rugikan perusahaan juga. Tapi Nare bertanya, terus apa dong rencana kalian untuk meningkatkan angka kontrak dan profit? Handul menjawab, kita harus hitung tingkat resiko perceraiannya melalui pemeriksaan sebelum para pasangan mendaftar. Kijun menambahkan, kalau para pasangan akan diwawancarai menggunakan AI untuk analisis tahap awal. Setelah para pasangan itu lolos seleksi tahap awal, barulah para pasangan akan diwawancara dengan tim Kijun. Setelah rapat itu, Ayong mendatangi Handul dan memuji keterampilan kerjanya. Mereka juga membahas tentang acara menginap kemarin malam. Ternyata malam itu Ayong ingin menginap di rumah Handul. Tetapi karena rumah Handul kosong, Kijun menawarkan rumahnya agar mereka semua bisa menginap. Hal ini tentu membuat Handul terpesona oleh Kijun. Kesemsem lah si Handul ini. Namun malam itu, Ayong mendengar Kijun berbicara dengan seseorang di telepon. Kijun terdengar manis dan khawatir saat berbicara dengan orang tersebut. Dan Ayong memberitahu Handul bahwa Kijun mungkin punya pacar. Langsung sedihlah Handul mendengar cerita Ayong. Kembali ke pekerjaan, tim mulai melatih model AI untuk menyaring pasangan di seleksi awal. Sekarang, mereka harus melakukan beberapa tes bersama dengan AI tersebut. Untuk sampel menikah, Debok akan melakukannya. Untuk sampel lajang, Ayong yang akan melakukannya. Untuk sampel bercerai, Johnman yang melakukannya. Untuk sampel yang sering bercerai, tentu saja Kijun yang melakukannya. Untuk sampel yang menikah lagi, mereka terpaksa mendatangkan Oh Jong-do, seorang kolega dari tim lain yang dibenci semua orang karena dia egois. Pelatihan tes sampel AI pun dimulai. Debok yang pertama melakukannya. Tapi dari semua pertanyaan yang dilontarkan AI, Debok dengan kecewa dan sedih menjawab nomor 5 melulu. Yang artinya kagak harmonis pernikahannya Debok. Sehingga AI menyimpulkan kalau Debok beresiko tinggi untuk bercerai. Ngamuklah Debok mengetahui hasil tersebut. Kenyataan memang kejam ya Pak Debok. Sementara saat giliran Kijun yang menjalani tes itu, dia ditanya mengapa dirinya bercerai berkali-kali. Karena pertanyaan itu, Kijun jadi ingat masa lalu. Di mana suatu hari Kijun berbicara dengan Jinju yang adalah saudara perempuannya. Jinju tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin bercerai karena ia tidak bahagia. Mendengar itu, Kijun mengklaim kalau banyak pasangan yang gak bahagia kok di dunia ini. Kijun menuduh Jinju berharap terlalu banyak kepada pasangannya. Maka karena itu Jinju jadi gak bahagia. Kijun menambahkan, di pernikahan butuh lebih banyak usaha daripada sekedar cinta. Ada banyak alasan untuk tetap bersama. Cinta gak selalu ada dalam pernikahan. Dan Jinju harus berusaha lebih keras untuk membuat pernikahannya berhasil. Jinju mengklaim kalau dia sudah berusaha dan tetap aja buntu. Tapi karena ocehan Kijun itu, Jinju merasa sakit hati dan frustasi. Kemudian Jinju pun pergi meninggalkan rajutan hijau yang sedang ia buat.
Keesokan harinya, CEO perusahaan bertemu dengan Nare di lift dan menyatakan kalau dirinya tidak yakin para pasangan akan datang untuk penilaian. Tapi Nare tidak banyak berkomentar. Untungnya, semua pasangan yang kemarin itu benar-benar datang untuk penilaian kelayakan menikah. Dalam seleksi awal dengan AI, kita melihat beberapa pasangan memiliki jawaban yang sama. Beberapa pasangan bertengkar karena jawaban mereka berbeda. Dan ada aja pasangan yang malahan bercumbu di ruangan itu. Bahkan kedua besanan kemarin itu pun muncul di sana. Kedua besan itu bahkan telah meluruskan kesepakatan bersama di antara mereka. Mereka juga mengatakan kalau seharusnya sebelum menikah tuh semuanya diomongin, biar nggak ada masalah di depannya. Akhirnya mereka berdua mengambil polis asuransi perceraian tersebut. Kedua besan itu bahkan mengundang Ki Jun ke pesta pernikahan anak-anak mereka. Di tempat lain, CEO dan Nare membahas cara meluncurkan produk asuransi perceraian ini. Sebagai usaha CEO dan Nare aja, tanpa mengungkapkan keterlibatan tim Ki Jun. Sementara itu, tim berbagi kabar baik dengan Daebok, di mana mereka telah berhasil mengasuransikan 30 pasangan yang memenuhi syarat. Dengan sangat bahagia, Daebok berlari menghampiri Nare untuk menginfokan kesuksesan mereka ini. Malam itu, Ki Jun dan Handul berpapasan saat sedang membuang sampah. Mereka pun mulai berbicara bersama. Ki Jun mulai mengungkapkan kekhawatirannya di mana dia mungkin telah merusak segalanya dengan menanamkan gagasan perceraian di antara pasangan yang sangat bahagia. Handul meyakinkannya dengan berkata, kalau asuransi perceraian ini ibarat payung. Kita nggak bisa apa-apa soal hujan, sekeras apapun kita berusaha. Mendengar perkataan Handul, Ki Jun jadi teringat pada saudara perempuannya. Dan sepertinya Ki Jun bisa memahami Jinju sekarang. Keesokan harinya, Ki Jun mengajak Handul ke pesta pernikahan kedua besan yang kemarin itu. Dengan alasan agar mereka bisa memastikan pernikahan anak-anak kedua besan itu berjalan lancar. Tapi konyolnya, pasangan itu kawin lari dong. Pembawa acara menayangkan video dari pasangan tersebut yang mengatakan kalau mereka nggak suka diadakan acara pernikahan besar-besaran seperti ini. Apalagi mereka tahu kalau ibu dan ibu mertua mereka membeli asuransi perceraian. Pasangan itu pun berjanji untuk hidup bahagia sehingga mereka nggak perlu mengklaim asuransi perceraian itu. Acara kemudian tetap dilanjutkan dengan para besan yang canggung maju ke altar pernikahan. Mereka melangsungkan pernikahan atas nama anak-anak mereka, berjanji untuk hidup bersama dengan rukun. Mendengar itu, seluruh tamu pun terheran-heran. Tapi Ki Jun mulai bertepuk tangan, sehingga semua orang ikut bertepuk tangan. Bahkan mereka semua memberikan standing applause untuk para besan itu. Saat Ki Jun dan Handul hendak pulang, para besan mendatangi mereka untuk berterima kasih karena telah datang ke pernikahan anak mereka. Kedua besan itu bahkan meminjamkan limo sewaan kepada Ki Jun karena mobil itu kosong. Awalnya Ki Jun dan Handul menolaknya. Tapi karena kedua besan memaksa, maka mereka berdua langsung menaiki limo tersebut. Dalam perjalanan, mobil limo itu membuat kemacetan karena terjebak di jalanan yang kecil. Tapi pada saat yang sama, Handul mendapatkan telepon dari Nare yang memberitahu mereka kalau ada 5 kontrak yang ditolak. Sehingga Nare meminta Ki Jun menyiapkan rencana bisnis. Ki Jun berkata kalau dia akan menyiapkan rencana bisnis nanti, dan menutup telepon dari Nare itu. Karena melihat jalanan macet, maka Ki Jun mengajak Handul untuk keluar dari mobil limo itu. Ki Jun menggandengnya dan menyuruh Handul untuk tersenyum aja. Para pengemudi mobil-mobil yang berada di sekitar mobil limo awalnya marah karena mobil limo itu membuat kemacetan. Tapi Ki Jun dan Handul dengan santai melewati mobil itu satu persatu. Akhirnya, para pengemudi itu memberikan selamat kepada Ki Jun dan Handul. Mereka berpikir kalau Ki Jun dan Handul sedang melangsungkan pernikahan kali ya. Setelah selesai melewati drama tersebut, Ki Jun pergi begitu aja meninggalkan Handul sendirian. Ki Jun mendatangi sebuah museum, dan ternyata Eun Hyung yang adalah suami Jinju bekerja di sana. Ki Jun langsung meminta Eun Hyung untuk mengambil polis asuransi perceraiannya. Sedangkan Handul yang tadi ditinggal sendirian gitu aja sama si Ki Jun, nggak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama yang bernama Jong Sin. Mereka pun pergi makan bersama. Dari percakapan mereka, sepertinya Jong Sin adalah atasan Handul dulunya. Jong Sin berkata kalau dia baru tahu Handul sudah bercerai. Mendengar itu, Handul menegaskan kalau bercerai adalah hal terbaik yang dia lakukan. Jong Sin juga jadi tahu kalau Handul sekarang bekerja untuk perusahaan asuransi dan sedang mengembangkan satu produk asuransi baru, yaitu asuransi perceraian. Jong Sin memberikan dukungannya untuk Handul. Kembali ke Ki Jun dan Eun Hyung, mereka berdua jadi mengobrol bersama. Ki Jun menawarkan agar Eun Hyung membeli asuransi perceraiannya. Gak hanya itu, Ki Jun bahkan menegur Eun Hyung karena penampilannya seperti tidak menjaga dirinya sendiri dan terlihat sangat menyedihkan. Ki Jun juga menyalahkan Eun Hyung karena tidak berusaha sewaktu Eun Hyung masih menikah dengan Jinju. Karena jika Eun Hyung berusaha keras, maka Jinju tidak akan meninggalkannya.
Nah, dari percakapan keduanya menunjukkan bahwa Jinju mengakhiri hidupnya setelah menjalani hubungan yang tidak dia inginkan dengan Unyong. Apalagi Jinju juga tidak mendapat dukungan dari Kijun. Saat dulu itu, Kijun begitu membela Unyong dan tidak menghiraukan jeritan hati kakaknya sendiri. Karena itu, sekarang Kijun memohon kepada Unyong agar Unyong menjalani hidupnya dengan baik. Kijun menyuruh Unyong mencari pasangan, menikah dan bercerai jika udah nggak cocok. Jangan hidup menderita dan merasa bersalah melulu. Kijun gak kepengen kehilangan Unyong juga. Di tempat lain, Nare masuk ke sebuah tempat ronde koin untuk mencuci boneka beruangnya. Saat Nare sudah memulai proses pencucian bonekanya, Jonman yang berada di sana langsung meneriakinya. Karena ternyata bantal dan boneka seharusnya tidak boleh dicuci di mesin cuci tersebut. Jadinya boneka beruang milik Nare pun hancur seketika itu juga. Melihat mesin cuci itu penuh dengan bulu-bulu dari boneka beruang, Nare meminta tolong kepada Jonman untuk membantunya membereskan masalah ini. Awalnya Jonman nggak mau, tapi akhirnya dia membantu Nare untuk membersihkan seluruhnya. Setelah selesai, Nare bingung kenapa Jonman kok bawa panci ke tempat laundry. Jonman lalu mengajak Nare ke restoran langganannya. Jadi panci itu adalah panci yang biasanya Jonman ambil dari restoran langganannya itu. Intinya Jonman adalah orang yang sangat tidak suka menggunakan plastik. Maka karena itu, dia selalu menggunakan panci untuk take away. Nare juga ternyata memiliki pikiran yang serupa. Saat keduanya merasa semakin dekat, mereka menyaksikan insiden kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami pemilik restoran kepada istrinya. Nare segera mengobati jari istri pemilik restoran itu. Istri pemilik restoran juga mengatakan dirinya lelah dengan sikap suaminya itu. Mendengar itu, Jonman dengan tenang menawarkan asuransi perceraian kepada sang istri. Jonman menjelaskan dia tidak menyarankan untuk bercerai, tapi asuransi ini menawarkan layanan konseling. Jonman menyarankan agar suami istri itu mencari bantuan konseling. Namun kalau masih tidak berubah juga, mungkin si istri bisa memikirkan untuk bercerai. Nare juga menegaskan, meskipun umur si istri sudah 60 tahun, tapi dia tetap berhak untuk bahagia. Sore itu, Handul bersiap untuk pergi, tapi di tengah jalan dia kembali bertemu dengan Kijun yang habis berlari sampai ngos-ngosan. Kijun bahkan terjatuh lemas di depan Handul. Melihat itu, Handul pun membantu Kijun dengan memberikannya sebotol air. Handul bertanya, kamu memang habis lari dari mana? Kijun menjawab, kalau tadi dia ke museum. Sebelum Handul pergi, Kijun menarik rok Handul dan mengajaknya untuk minum kopi bersama. Kembali ke Jonman dan Nare, mereka akhirnya berjalan pulang. Di persimpangan jalan, Nare menanyakan apakah dia bisa makan bareng sama Jonman di rumah Jonman. Dengan tegas, Jonman menjawab kalau dia tidak mengundang siapapun ke rumahnya. Tapi pada waktu yang sama, perut Nare berbunyi. Mendengar raungan perut Nare, Jonman akhirnya mau nggak mau mengajak Nare ke rumahnya. Sedangkan Kijun dan Handul, keduanya akhirnya beneran pergi minum kopi bersama. Setelah Jonman menegak kopinya, dia pun sandaran dan tertidur. Sementara Handul, dia melanjutkan merajut rajutannya yang belum selesai. Setelah beberapa lama, Kijun akhirnya terbangun. Dia kaget karena sekarang mejanya penuh dengan makanan. Handul berkata, itu karena Kijun tertidur. Jadi Handul nggak enak lah sama pemilik kafe itu. Makanya dia pesan banyak deh. Kijun menanggapi, kenapa kamu nggak bangunin aku? Handul menjawab, itu karena aku melihat kamu sangat kelelahan. Sepertinya kamu butuh tidur. Karena Kijun melihat Handul sedang merajut, Kijun bertanya apakah Handul bisa mengajari Kijun merajut. Karena ada rajutan yang belum selesai. Ini pasti adalah rajutan hijau milik Jinju. Setelah mengatakan itu, Kijun mengajak Handul untuk pergi mencari udara segar. Ternyata mereka pergi ke supermarket. Di sana keduanya berbicara tentang pernikahan mereka di masa lalu. Kijun bertanya kenapa Handul bercerai. Handul menjawab karena dirinya bodoh, dan bertanya balik kenapa Kijun bercerai dengan Nare. Kijun menjawab itu karena terkadang Kijun menjadi orang yang sangat cerewet. Kita lalu melihat sekilas hubungan Kijun dengan Nare. Saat itu mereka berdua baru menikah. Tapi hari itu Nare ada janjian ketemuan sama teman lelakinya yang baru datang dari Amerika. Kijun mengira kalau Nare dan temannya itu akan bertemu di rumah mereka. Tapi ternyata Nare dan temannya itu akan bertemu di rumah lama Nare saat dia masih lajang dulu. Kijun tentu tidak memahami pemikiran Nare. Tapi Nare menjelaskan kalau pernikahan itu ya tidak membuat pasangan suami istri jadi terkekang. Mereka masih bisa hidup bebas. Karena menurut Nare, pernikahan bukanlah segalanya. Di rumah Jonman, Nare dan Jonman juga berbicara tentang pernikahan mereka sebelumnya. Jonman mengatakan kalau dia suka rumah yang minimalis dan tidak terlalu banyak barang. Dan itu sangat berbeda dengan mantan istrinya. Jonman jadi menyadari kalau yang dia butuhkan hanyalah ruang untuknya sendiri. Mendengar itu, Nare kembali menyetujui pemikiran Jonman. Nare sangat menjunjung tinggi ruang pribadinya, yang tidak boleh dicampuri oleh pasangan, hanya karena mereka suami istri. Nare juga melihat ada sebuah batu besar di rumah Jonman.
Juman mengatakan kalau itu adalah batu yang diambil dari memancing. Juman mengatakan kalau dia dan Kijun sangat suka memancing. Nare terkejut karena dia baru tahu kalau mantan suaminya suka memancing. Kembali ke supermarket, Handul sedang mencari barang sendirian dan tiba-tiba bertemu dengan mantan suami yang sedang bersama dengan istri barunya. Mantan suami Handul langsung menyerang Handul secara verbal, mengatakan kalau Handul mengikutinya. Buset, ini laki kegeeran banget dah ya. Awalnya Handul gugup dan menabrak barang di supermarket itu. Lalu ketika Handul hendak membereskan barang-barang yang jatuh itu, mantan suaminya malahan mendorong keranjang bawaannya ke punggung Handul berkali-kali. Karena frustasi, akhirnya Handul berteriak dengan kencang. Mantan suami Handul makin gak senang dan mencoba menyerang Handul lebih lagi. Tapi untung aja Kijun datang tepat waktu untuk menghentikannya. Kijun segera memasang badan di depan Handul, dan meskipun mantan Handul mencoba untuk mendorong keranjang belanjaannya, Kijun menahannya. Karena itulah mantan suami Handul pun pergi dari sana. Setelah itu, Kijun segera membantu Handul membereskan barang-barang yang terjatuh sebelumnya. Saat berjalan pulang, Kijun menyuruh Handul untuk marah lebih sering. Handul kemudian berterima kasih kepadanya karena telah membelanya tadi. Malam itu di kantor, seorang pria diam-diam login ke komputer seseorang di tim asuransi perceraian dan memeriksa sesuatu di sana. Keesokan paginya, Nare meminta tim asuransi perceraian menemukan cara untuk mencegah pemegang polis asuransi perceraian tidak bercerai dalam waktu 6 bulan setelah mengambil polis. Kijun berkata caranya adalah dengan memilih kasus manajemen khusus. Jadi tim akan memilih pemegang polis yang beresiko tinggi untuk bercerai dan memantau pasangan tersebut baik-baik. Nare kembali bertanya, terus dari mana kita tahu pasangan yang beresiko tinggi untuk bercerai? Kijun dan Handul ternyata sudah membuat daftar partner seperti astrolog, fisiognomi, dan psikolog untuk membahas masalah tersebut dan menemukan berbagai cara untuk mengidentifikasi pasangan yang beresiko bercerai dan mencegah mereka bercerai. Setelah rapat selesai, para anggota tim pergi untuk menemui partner-partner tersebut. Handul dan Kijun pergi menemui seorang fisiognomi. Fisiognomi adalah ilmu untuk membaca karakter seseorang dari wajahnya. Jadi Kijun dan Handul membawa foto para pasangan yang telah mengambil polis, lalu menanyakan kepada ahli fisiognomi, pasangan mana aja yang kira-kira beresiko tinggi untuk bercerai. Master fisiognomi pun menjawab pertanyaan mereka. Kijun juga menanyakan apakah ada cara khusus membaca wajah seseorang. Tapi karena si Master kagak punya kertas saat itu, Kijun menawarkan mukanya untuk digambar. Setelah selesai, Handul dan Kijun pun pamit pulang dengan muka mereka yang sudah dicoret-coret oleh si Master. Master juga memberitahu mereka, ada yang lebih penting dari wajah seseorang. Itu adalah hatinya. Pada akhirnya, hatilah yang membentuk fisik kita. Jadi mungkin aja fisiognomi seseorang berubah. Di tengah-tengah semua ini, Kijun mendapat telepon dari Kim Sonman. Dia adalah manajer di divisi asuransi FSS. Mereka menemukan kalau Kijun dan timnya sudah melakukan pelanggaran peraturan asuransi selama proses pengembangan produk. Dan Kijun diminta datang ke FSS sekarang juga. Akhirnya Kijun dan Handul mendatangi FSS karena dugaan mereka telah melakukan pelanggaran saat mempromosikan produk asuransi perceraian mereka. Kim Sonman yang adalah manajer di divisi asuransi FSS mengatakan kalau seseorang mengadukan adanya pelanggaran di brosur yang mereka bagikan kepada para klien. Seharusnya brosur asuransi nggak boleh ada promo hadiah lebih dari 30.000 won. Namun di brosurnya Kijun tertulis kalau mereka akan mengadakan upacara perceraian yang pastinya itu lebih dari 30.000 won. Handul dan Kijun terus membantah pernyataan itu demi melindungi pendapat dari sisi mereka. Tapi akhirnya pendapat mereka dikalahkan oleh Kim Sonman. Karena panik, Kijun menyebutkan bahwa mereka tidak akan melakukan upacara perceraian. Mendengar itu, Kim Sonman bertanya, kalau gitu promo di brosur kalian itu bohong dong. Kijun segera membalikkan keadaan dan berkata, enggak, bukan begitu. Kami tidak akan melakukan upacara perceraian karena kami akan memastikan bahwa 10 pemegang polis pertama tidak akan bercerai. Kali ini, Handul yang terkejut dengan pernyataan si Kijun. Namun Kim Sonman menerima argumen Kijun dan melepaskan mereka dengan peringatan. Kalau sampai perkataan Kijun nggak benar, maka mereka pasti akan mendapatkan hukumannya. Di tempat lain, Jolman dan Nare bertemu dengan seorang konselor pernikahan yang membantu mereka memahami para pasangan pemegang polis dengan resiko perceraian tertinggi. Konselor pernikahan memilih satu pasangan yang dianggap memiliki resiko perceraian tertinggi. Itu adalah pasangan yang mengaku tidak pernah bertengkar dengan pasangannya. Yang kita tahu lah ya kalau itu tidak mungkin. Konselor pernikahan menyebutkan, mengaku tidak ada konflik sebenarnya menunjukkan adanya masalah. Nah lo kan, siapa tuh yang di depan publik mesra banget? Hati-hati aja sih, hahaha. Maka karena itulah si konselor pernikahan memilih pasangan tersebut sebagai pasangan yang memiliki resiko perceraian paling tinggi. Sementara itu, Ayong mendatangi sebuah toko roti. Ayong mencoba bekerja sama dengan toko roti itu.
supaya toko roti itu bisa mengadakan kelas membuat roti untuk menumbuhkan keharmonisan di antara pasangan. Tapi si pembuat roti mengatakan bahwa pekerjaan membuat roti ini membutuhkan kerja keras yang bisa menumbuhkan stres. Takutnya para pasangan yang udah nggak harmonis jadi makin nggak harmonis karena berdebat karena membuat roti. Pada saat yang sama, seorang pria dari Kencan Buta Ayong tiba-tiba muncul di depan kaca toko roti tersebut. Tentu saja, hal ini membuat Ayong tidak nyaman karena dia nggak suka sama pria itu. Pria itu bernama Wungsik. Wungsik orangnya tuh sangat bersemangat dan mapan. Karena ternyata ayah Wungsik lah pemilik gedung tersebut. Pembuat roti juga menjelaskan kalau Wungsik mengelola studio menari dan memberikan ide kepada Ayong agar para pasangan ikut kelas menari aja. Wungsik pun masuk ke dalam toko dan menyapa Ayong. Di saat pembuat roti meninggalkan mereka, Ayong langsung meminta Wungsik untuk mengajar menari kepada para pasangan, sembari menyerahkan kartu namanya. Lalu Ayong pergi tanpa menunggu jawaban dari Wungsik. Keesokan harinya di kantor, tim Kijun terapat bersama dengan Daebok. Daebok sangat marah ketika tahu ada masalah FSS tersebut, dan lebih marah lagi ketika dia melihat list para pemegang polis yang memiliki resiko tinggi bercerai. Tapi Handul mencoba menenangkan Daebok dan mengatakan kalau para ahli sepertinya membuat list yang sama satu dengan yang lainnya. Tapi masalahnya nih, para ahli sama-sama memilih satu pasangan yang kemungkinan besar akan bercerai dalam 6 bulan. Dan pasangan ini juga termasuk dalam 10 pendaftar pertama asuransi tersebut. Mendengar pernyataan itu, makin gilalah Daebok. Stres berat dia jadinya. Sementara itu, si Hyojung mendatangi Nare dan menanyakan tentang kemarin Kijun dipanggil oleh FSS. Nare menjelaskan kalau sepertinya tim membuat kesalahan dengan salah satu ketentuan di brosur promosi. Pak Jung memperingatkan Nare kalau produk asuransi perceraian ini harus berhasil diluncurkan. Kemudian Kijun dan Handul berdiskusi untuk menemui pasangan yang diramakan memiliki resiko tertinggi untuk bercerai. Sang istri bernama Mire. Kijun mengajak Handul untuk mendatangi Mire ke rumahnya. Intinya mereka ingin mengawasi Mire agar mereka dapat mencegah Mire untuk tidak bercerai, sehingga perusahaan nggak dirugikan. Di sisi lain, karena masalah FSS kemarin, Nare meminta petugas keamanan untuk menyelidiki kemungkinan adanya peretasan di komputer tim asuransi perceraian. Karena menurut Nare, seseorang yang mengadu ke FSS mungkin saja pekerjaan orang dalam. Namun petugas keamanan mengatakan kalau ada 2 orang telah menggunakan komputer perusahaan di luar jam kerja. Dan kedua orang itu adalah Kijun dan Handul. Tentu saja, Nare terkejut mendengar hal tersebut. Di perusahaan asuransi lain, Jongsin yang adalah teman Handul yang kemarin makan bareng itu loh. Dia meminta sekretaris di perusahaannya untuk meluncurkan produk baru. Dan itu adalah produk asuransi perceraian dong. Sepertinya Jongsin ini jahat deh. Dia kayaknya ingin menyabotase asuransi perceraian milik Handul dan timnya. Sementara itu, Kijun dan Handul sampai di rumah Mire. Kijun dan Handul disambut oleh dekorasi yang nggak biasa. Sepertinya Mire adalah seorang peramal kartu tarot. Karena tidak ingin makin disalahpahami, akhirnya Kijun dan Handul jujur kalau mereka datang bukan untuk diramal. Tapi mereka datang untuk membahas tentang asuransi perceraian yang telah Mire ambil sebelumnya. Di sanalah Kijun dan Handul terkejut saat mengetahui kalau ternyata Mire bersikeras untuk bercerai. Mereka panik, tetapi Mire mengusir mereka dan menolak untuk mendengarkan mereka. Karena itulah mereka berdua akhirnya memutuskan untuk diramal dengan kartu tarot, supaya mereka bisa masuk kembali ke rumah Mire. Handul lalu bertanya apakah timnya bisa berhasil dalam pekerjaannya. Mire lalu menyuruh Handul untuk mengambil 3 kartu tarot. Setelah Handul mengambil ketiga kartu tarot itu, Mire mulai membaca kartu tarot tersebut dan menyatakan kalau tim Handul akan berhasil, meskipun prosesnya mungkin sulit. Mendengar ramalan itu, Handul dan Kijun pun bergembira. Handul lalu mengatakan kalau dia ingin membantu Mire hidup bahagia di dalam pernikahannya, supaya dia nggak jadi bercerai. Handul mengatakan jika pembacaan tarot itu benar, Mire nggak boleh bercerai. Tapi jika Mire bercerai, berarti pembacaan tarot yang baru aja Mire bacakan itu salah. Hal ini tentu membuat Mire berada di dalam dilema besar. Bagaimanapun, Mire lalu membuka diri tentang kesulitannya. Awalnya, Mire bertemu dengan suaminya yang sekarang itu saat mereka sama-sama sedang melakukan perjalanan backpacker ke Santiago. Dari sanalah mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya menikah. Tapi kita semua tahu, pernikahan bukanlah akhirnya. Mire lalu melanjutkan ceritanya. Suami Mire adalah seorang fotografer yang suka keliling dunia. Dia pergi setidaknya 3.500 jam untuk setiap penugasannya. Maka karena itulah mereka berdua nggak pernah bertengkar. Ya karena ternyata mereka memang jarang banget bertemu. Makin lama Mire makin merasa kalau dirinya sendirian di dalam pernikahan ini. Padahal Mire bermimpi kalau dia akan memiliki anak dan membangun masa depan keluarganya bersama dengan suaminya. Mendengar itu, Handul berkata, jika Mire memang masih mencintai suaminya, mari kita bersama mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Namun dengan tidak berharap apapun, Mire menjawab, ya udah,
kalian coba aja cari solusinya. Dan kalau memang solusi itu berjalan lancar, aku tidak akan bercerai. Sedangkan Nare dan Jonman bertemu kembali di atap gedung kantor mereka, di mana Jonman sedang bermain yoyo. Nare melihatnya dan ingin agar Jonman mengajarinya. Akhirnya, Jonman dengan sabar mengajari Nare bermain yoyo. Momen itu cukup membuat kita melihat kalau Nare sepertinya mulai tumbuh perasaan kepada Jonman. Tapi bagaimanakah dengan Jonman? Di tempat lain, Kijun dan Handul memanggil Ayong untuk pergi bersama ke desa Gorangge, di mana suami Mire berada. Mereka ingin membantu Mire menyelamatkan pernikahannya. Saat Kijun, Handul, dan Ayong tiba di desa Gorangge, mereka bertiga terkagum-kagum oleh keindahan pemandangan di desa tersebut. Tapi yang namanya drama ya, di sana mereka bertemu Wungsik dong, yang sedang bekerja bersama dengan para petani. Ternyata salah satu ladang di sana adalah milik Wungsik. Meskipun Wungsik berasal dari keluarga yang kaya, dia tetap bekerja keras dengan menjadi seorang petani. Wungsik bahkan kepala desa di desa tersebut. Tentu saja hal ini membuat Ayong terkejut dan tidak percaya dengan semua kebetulan ini. Karena mendengar kalau Wungsik dan Ayong ternyata adalah kenalan, Kijun segera menghampiri Wungsik dan meminta pertolongannya. Secara Wungsik kan kepala desa di sana. Dengan segera, Wungsik memperlihatkan CCTV yang ada di sekitaran desa tersebut. Di CCTV, tim asuransi melihat kalau ada mobil suami Mire yang masuk ke desa itu dan belum meninggalkan desa tersebut. Yang berarti suami Mire seharusnya masih ada di dalam desa itu. Akhirnya mereka berempat pun membagi tugas menjadi dua kelompok. Wungsik dan Ayong akan mencari suami Mire di dalam desa, sedangkan Kijun dan Handul akan mencari suami Mire di dalam hutan. Kemudian Kijun dan Handul mulai mendaki gunung tersebut dan berjalan di dalam hutan. Dalam perjalanan, Handul hampir terpeleset. Melihat itu, Kijun akhirnya menggandeng tangan Handul. Demi keselamatan sih alasannya. Akhirnya mereka sampai ke area tempat orang-orang berkemah dan melihat mobil suami Mire. Tapi dengan segera, mereka berdua tahu kalau itu adalah mobil orang lain, bukan mobil suami Mire. Karena itulah mereka berdua kembali mendaki dan terus mencari ke dalam hutan. Ketika hampir gelap, mereka hendak turun gunung. Tapi mereka tersesat dong. Nggak hanya itu, hujan pun turun. Namun dengan sigap, Kijun membuka blazernya dan memayungi Handul. Makin melelehlah Handul sama pelakuannya Kijun. Saat malam tiba, mereka berdua pun semakin tersesat dan tidak bisa menemukan jalan kembali. Ponsel mereka juga sudah kehabisan baterai. Dan pada saat itulah mereka terkejut karena melihat seekor harimau menghadang mereka di hutan. Harimau itu sungguh nyata berdiri tepat di depan Handul dan Kijun. Dia mengeram dan siap menerkam mereka. Keduanya membeku di tempat. Jelas mereka tidak terlatih untuk hal seperti ini. Tapi tiba-tiba seorang pria dari balik pohon memberikan mereka aba-aba untuk bertindak benar, agar si harimau tidak menerjang keduanya. Pria itu akhirnya keluar dari balik pohon. Dia berjanggut dan mulai memperlakukan harimau itu seperti kucing. Dia menggunakan alat sinar laser ke arah harimau, sembari mengambil foto si harimau tersebut. Namun si harimau tahu kalau dia lagi diakalin dan kembali mengeram. Dengan panik, Kijun melemparkan alat laser itu ke dalam hutan dan mengajak Handul serta pria berjanggut itu untuk lari dari sana. Ketiganya berlari kencang untuk menyelamatkan diri dan entah bagaimana berhasil keluar dari hutan dengan selamat. Ketika drama mulai mereda, Handul dan Kijun akhirnya menyadari kalau pria berjanggut itu adalah Hyunjae yang adalah suaminya Mire. Kemudian Handul dan Kijun diajak ke base campnya Hyunjae. Di sana, Handul dan Kijun mengetahui kalau Hyunjae sudah tahu Mire ingin bercerai dari dirinya. Dan Hyunjae nggak mau menemui Mire karena takut sudah terlambat. Kijun memberinya dorongan motivasi untuk Hyunjae. Kijun berkata, "Jika kamu menaruh seekor kucing dan sebotol racun yang mudah pecah di sebuah kotak terkunci, apakah kucing itu akan mati atau hidup?" Hyunjae menjawab, "Nggak tahu, saya tidak tahu." Kijun menambahkan, "Iya, kita nggak akan tahu. Kecuali kalau ada orang yang membuka kotak terkunci itu." Maka karena itulah, Hyunjae harus bertemu dengan Mire untuk mengetahui jawabannya. Karena motivasi dari Kijun, Hyunjae akhirnya bersedia untuk menemui Mire meskipun dia takut. Setelah percakapan ini, Kijun dan Handul kembali ke pusat desa untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, Handul dan Kijun dikejutkan oleh tamu tak terduga. Mereka adalah Jonman dan Nare. Nare langsung menegur mereka karena mereka melakukan hal yang impulsif, bahkan tanpa strategi. Tapi Kijun menegaskan kalau mereka sudah bertemu dengan Hyunjae untuk mencegah perceraian terjadi. Pada saat yang sama, Ayong dan Wungsik pun muncul di sana. Mereka melaporkan kalau mereka tidak menemukan Hyunjae di seluruh desa. Dan karena udah malam, Kijun berkata kalau dia akan tidur di mobilnya. Jonman dan Wungsik pun mengikutinya. Ketika Wungsik udah kembali ke rumahnya, Jonman dan Kijun menggelar kasur di mobil Kijun untuk tidur di sana. Jonman meminta saran kepada Kijun. Kijun tahu kalau Jonman meminta saran untuk hubungannya dengan Nare. Jadi Kijun tanya,
Saran seperti apa yang Jonman inginkan? Saran versi teman, versi sesama manusia, versi AI, atau versi mantan suami? Dengan ragu-ragu, Jonman menjawab saran versi mantan suami. Wah, berarti Jonman juga udah tertarik sama Nare nih ya. Di tempat lain, Nare menghampiri Handul. Dia langsung bertanya pada Handul apakah Handul menyukai Kijun. Handul bersikap santai, menepis pertanyaan itu dengan berkata, "Kami kesini hanya untuk menemui Hyunjae. Itu aja." Ah, Handul nih masih belum bisa menerima perasaannya sendiri ya. Kembali ke mobil, Kijun menceritakan tentang awal hubungannya dulu dengan Nare dan apa yang salah dalam pernikahan mereka sendiri. Tapi sekarang Kijun mengakui kalau hubungannya dengan Nare sudah selesai. Meskipun mendapatkan lampu hijau dari Kijun, Jonman tetap merasa takut untuk memulai hubungannya dengan Nare. Keesokan paginya di desa, semua tim berkumpul dan Musik menyapa mereka lalu menawarkan mereka untuk sarapan bersama. Di saat Ayong dan Musik menyiapkan sarapan, Nare menyudutkan Kijun dengan pertanyaan samar. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Kita tahu lah ya, maksud Nare adalah ada hubungan apa antara Kijun dan Handul. Tapi Kijun menjawab dengan cerdik pertanyaan itu. Dengan berpura-pura bego dan berkata, "Oh, hubungan saya dan Jonman adalah teman dari SD." Akhirnya Wungsik dan Ahyong kembali membawakan sarapan untuk semua orang. Setelah sarapan yang lezat itu, Mire akhirnya tiba di desa tersebut. Mire lalu berjalan untuk menemui Hyunjae. Seluruh tim berharap suami istri itu akan reuni dengan bahagia. Tapi percakapan pertama yang Hyunjae katakan adalah tentang harimau. Hal ini sangat membuat Mire muak, dan dia langsung pergi dengan marah. Handul yang berperan sebagai wasit hubungan menghentikan Mire dan menariknya kembali kepada Hyunjae. Handul mendesak suami istri itu untuk melakukan satu percakapan yang nyata. Mereka harus mengungkapkan semuanya dan mengatakan isi pikiran mereka. Karena itulah suami istri tersebut berbicara lagi. Selama pembicaraan itu, Hyunjae menjelaskan bahwa yang selalu diinginkannya hanyalah agar Mire mengakui hasratnya. Hyunjae ingin mendapatkan pengakuan dari Mire mengenai pekerjaannya itu. Mire menjelaskan, kalau dari awal mereka bertemu, di saat Hyunjae mengulurkan tangannya untuk membantu Mire dulu itu, Mire selalu percaya kepada Hyunjae dan berpikir kalau dirinya tidak akan kesepian. Tapi Hyunjae tidak pernah melibatkannya dan hanya meninggalkannya sendirian untuk obsesinya terhadap pekerjaannya. Hyunjae mendengar itu merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Mire. Momen itu terasa berat. Untuk mencairkan suasana dan memberi mereka ruang untuk berhubungan kembali, tim itu meminta agar Wungsik menyiapkan makanan untuk pasangan tersebut. Berharap makanan akan menghasilkan keajaiban yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun gak beberapa lama kemudian, Mire berniat untuk pergi lagi. Melihat itu, kali ini Kijun langsung menghentikannya, berkata bahwa tim asuransi telah menyiapkan sesuatu yang besar dan meminta pasangan itu untuk tidak pergi. Padahal Kijun tuh gak menyiapkan apapun. Jadi dia meminta timnya untuk berpikir aktivitas apa yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut, agar pasangan itu gak canggung lagi. Dengan segera, Kijun mengidekan agar mereka membuat upacara kelanjutan. Itu adalah upacara untuk mendukung kelanjutan pernikahan Mire dan Hyunjae. Karena ide Kijun itu mendadak sekali, maka karena itu Kijun meminta Wungsik untuk membantunya. Secarakan Wungsik kepala desa. Dengan seluruh warga desa yang turut membantu, menyiapkan tempat, menyiapkan bunga-bunga, bahkan mereka menyiapkan pakaian untuk pasangan tersebut. Akhirnya Mire dan Hyunjae dituntun melalui upacara yang mengharukan di mana mereka kembali mengungkapkan cinta mereka. Semoga Hyunjae dan Mire pernikahannya makin kuat ya. Dirayain satu desa begini loh. Setelah upacara itu, seluruh orang menari dan bergembira bersama. Bahkan harimau di puncak gunung yang jauh pun mengeram dengan bangga, seolah-olah memberikan restu resminya. Setelah emosi memuncak, semua orang beristirahat sejenak. Nare menyingkir sebentar dari keramaian, dan Jonman mengikutinya. Nare lalu menyarankan agar Jonman mengantarnya ke hotel, yang membuat Jonman sedikit kaget. Sementara itu, Kijun dan Handul berjalan-jalan di desa itu. Mereka berhenti di sebuah tos serba dan duduk di luar tos serba tersebut. Mereka meminum bir dan mengobrol tentang Natal. Namun tiba-tiba, Handul menyadari kalau ada telepon umum tua di tos serba tersebut. Jadi dia mengambil gagang telepon itu, lalu berpura-pura berbicara dengan dirinya di masa depan. Melihat Handul berperilaku begitu, Kijun pun tersenyum. Setelah Handul selesai berbicara, Handul menyerahkan telepon itu kepada Kijun. Ketika itu, kontak mata yang penuh arti pun tercipta di antara keduanya. Dan akhirnya, Handul menyuruh Kijun untuk melakukan hal yang sama. Kijun lalu mengambil gagang telepon itu dan berkata, "Hei Kijun di masa depan, ingatlah hari ini." Mendengar perkataan Kijun, Handul pun terkejut dan tersenyum lembut. Sedangkan Jonman dan Nare, mereka akhirnya sampai di hotel bintang 3 dekat dengan area desa tersebut.
Joman lalu memesan 2 kamar terpisah untuk mereka berdua. Keesokan paginya, sebelum kembali ke Seoul, Nare memberikan ulasan bintang 5 yang gemilang untuk hotel tersebut. Maksudnya Nare ini menilai usahanya Joman kali ya. Hihi. Sementara itu, Kijun mengantar Handul pulang dengan mobilnya. Dalam perjalanan pulang, Kijun menoleh kepada Handul dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Maukah kau tinggal bersamaku? Tinggallah di rumahku. Maksudnya apa ini? Ihi, semuanya memiliki tempat perlabuhan nih. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.